Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses maintenance atau perawatan besar yang saya lakukan setahun sekali di kolam beton sistem ras saya yang menggunakan sistem filtrasi dengan RDF atau Rotary Drum Filter. Rotary Drum Filter atau disingkat RDF merupakan perlengkapan filtrasi yang sudah awam digunakan untuk para hobiis ikan koi karena kemampuannya yang bisa menyaring kotoran padat dengan ukuran yang kecil dan bisa melakukan proses bersih-bersih sendiri secara otomatis, baik dengan menggunakan sensor ketinggian air maupun sensor waktu. Sementara waktu RDF dinonaktifkan, saya harus menghidupkan keran air dan dialirkan ke dalam kolam-kolam beton agar proses sirkulasi air tetap berjalan dan membuang amonia-amonia yang ada di dalam dasar kolam. Jika keran-keran air ini tidak dinyalakan, maka kondisi air menjadi tidak tersirkulasi, yang dapat menyebabkan penumpukan amonia di dasar kolam, yang dalam jangka waktu yang lama bisa membuat ikan menjadi lemas, bahkan bisa menyebabkan kematian. RDF yang saya gunakan ini saat ini sudah berusia sekitar 1 tahunan lebih dari sejak pertama kali dipasang dan digunakan di kolam beton ini. Agenda proses maintenance besar kali ini salah satunya adalah dengan mengganti screen filter yang ada di dalam mesin RDF karena sudah banyak menumpuk kotoran-kotoran padat, sudah lengket hingga tidak bisa dialiri oleh air. Ini menyebabkan sejak seminggu yang lalu proses filtrasi yang dilakukan oleh RDF menjadi tidak maksimal. Kotoran-kotoran padat yang sudah lengket ini membuat mesin RDF selalu menyala setiap 1 menit dan dampaknya adalah kepada penggunaan listrik yang membesar. Kondisi ini yang memutuskan saya untuk segera melakukan penggantian screen filter RDF dengan yang baru. Proses penggantian screen filter RDF ini lumayan lama, karena diawali dengan melepas seluruh bagian-bagian RDF terlebih dahulu, membersihkannya, baru kemudian memasang screen filter yang baru ke mesin RDF. Total maintenance besar yang saya lakukan per 1 tahun ini menghabiskan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Jika teman-teman ingin menggunakan RDF sebagai perlengkapan filtrasi di kolam kalian, pastikan kalian tahu persis bagaimana sistem RDF-nya bekerja dan mengetahui juga komponen-komponen di dalamnya. Ini berguna ketika ada beberapa bagian yang rusak atau waktunya untuk diganti, maka proses pembelian bagian-bagian yang ingin diganti mudah dicari di sekitar kalian atau mudah dijual di toko online. Jangan sampai RDF yang kalian beli memiliki spare part yang sulit dicari dan sulit juga untuk dilakukan penggantiannya. Ini bisa berdampak kepada keberlangsungan budidaya ikan yang teman-teman lakukan. Pada contoh video ini, terlihat bagian screen filter dari mesin RDF sudah sangat-sangat kotor, sudah berwarna coklat, dan sudah susah untuk diselamatkan lagi. Maka satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengganti screen filternya dengan yang baru. Seluruh part di area screen filter ini terbuat dari bahan stainless steel, sehingga membuatnya tidak berkarat dan juga aman untuk ikan. Bagian dalam mesin RDF ini juga nantinya akan dibersihkan dengan menggunakan sikat atau kuas, sehingga kotoran-kotoran lama yang sudah menempel bisa terlepas dan menjadi bersih kembali. Perbedaan penggunaan mesin RDF untuk budidaya ikan konsumsi dibandingkan dengan penggunaan yang biasanya ada di kolam ikan koi adalah dari jumlah kotoran yang melewatinya. Mesin RDF yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi akan menjadi lebih cepat kotor, karena kita berbicara banyaknya jumlah ikan dengan intensitas tebar padat yang maksimal,
yaitu hingga 200 ekor ikan per meter kubiknya, yang mana rasanya tidak pernah saya temukan adanya hobiis ikan koi yang memelihara ikan koi hingga kepadatan 200 ekor ikan per meter kubiknya. Walau maintenance besar yang saya lakukan 1 tahun sekali ini memakan waktu yang lumayan lama, tapi dampaknya adalah sangat-sangat membantu saya dalam proses budidaya ikan sehari-hari. Karena saya tidak perlu khawatir mengenai kualitas air budidaya jika ditinggal bepergian keluar kota, karena sangat minim perawatan harian yang harus dilakukan. Jika ada teman-teman yang bertanya, dengan penggunaan RDF yang bisa dibilang lumayan mahal harganya, dan hanya digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, apakah ini sebanding dengan hasil penjualannya? Maka saya bisa bilang, ini semua dapat lebih mengoptimalkan hasil panen yang kita dapatkan. Penjelasan gampangnya, dengan adanya RDF, proses filtrasi menjadi jauh lebih mudah. Tidak perlu repot mengontrol kualitas air secara rutin, karena mayoritas kotoran padatan akan terbuang secara otomatis. Dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa melakukan tebar padat dengan jumlah yang lebih tinggi lagi, hingga mencapai 250 atau 300 ekor ikan per meter kubiknya. Artinya kita punya potensi menghasilkan panen dengan jumlah kurang lebih 300% lebih banyak dari hasil panen yang menggunakan sistem konvensional, yang biasanya maksimal hanya bisa melakukan tebar padat di angka 100 ekor per meter kubiknya. Perlu pertimbangan dan analisa yang matang ketika teman-teman ingin memulai budidaya ikan konsumsi. Pertimbangan besar kecilnya lahan budidaya, tetapi dengan harapan bisa memaksimalkan hasil panen yang memuaskan. Maka kita perlu sedikit putar otak untuk mencari beberapa solusi-solusi yang bisa menjadi jalan keluar untuk problem yang dihadapi. Proses maintenance selanjutnya setelah mengganti screen filter RDF adalah membersihkan jaring-jaring nelayan yang saya fungsikan sebagai water polisher, atau berfungsi untuk menyerap sisa-sisa kotoran halus yang sempat lolos dari screen filter RDF. Kotoran-kotoran halus ini akan menempel di serat-serat jaring nelayan dan membuat air menjadi lebih bersih lagi. Dengan adanya proses filtrasi mekanis 2 lapis ini, yaitu RDF dan jaring nelayan, membuat air budidaya semakin bersih dan semakin memungkinkan untuk membuat tebar padat menjadi lebih optimal lagi. Di video ini, saya tidak membahas filter biologis, karena pada dasarnya filter biologis tidak perlu dibersihkan, dan justru sangat bahaya jika membersihkan filter biologis, karena kita akan kembali berada di titik nol. Perlu cycle bakteri kembali dari awal dan malah membuat proses budidaya menjadi delay atau terlambat. Setelah proses maintenance besar ini selesai dilakukan, kita tinggal kembali menyalakan semua pompa air agar air di kolam budidaya bisa kembali tersirkulasi dan mematikan keran-keran air dari sumber luar. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.